Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 yang saya sayangi dan saya banggakan. Bertemu lagi dengan pelajaran akidah akhlak. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yakni akhlak tercela. Kalau kemarin kita mempelajari tentang sifat ananiyah dan putus asa, tentunya kalian sudah mengerti apa itu ananiyah, apa itu putus asa, bagaimana dampak negatif dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat ghadab atau marah. Namun sebelumnya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa kita dapat belajar dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah pelajaran ini selesai diharapkan yang pertama dapat menjelaskan pengertian ghadab dengan benar, kemudian yang kedua dapat melafalkan dalil tentang ghadab dengan benar, ketiga dapat menyebutkan dampak negatif ghadab dengan benar, dan yang keempat menjelaskan cara menghilangkan sifat ghadab dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir dapat menjelaskan cara menghindarkan diri dari sifat ghadab dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian ghadab yakni marah atau pemarah. Ghadab termasuk sifat tercela karena marah itu bersumber dari setan, sedangkan setan itu terbuat atau tercipta dari api, sedangkan api bisa dipadamkan dengan air. Maka orang yang marah disunahkan untuk segera mengambil air wudhu supaya pikiran, perasaan bisa menjadi tenang. Seseorang yang marah memiliki kecenderungan tidak dapat mengontrol dirinya. Untuk itulah sebagai seorang muslim harus pandai-pandai mengendalikan diri agar tidak sampai mudah marah. Orang yang dapat menahan amarah merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam surat Ali Imran tersebut, yang pertama, orang yang suka menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Kalian dapat mencari dalil tentang ghadab
bisa dari Al-Quran atau hadis yang bersumber dari buku paket maupun buku LKS. Silahkan dibaca, dipelajari sendiri. Adapun dampak negatif ghadab, yang pertama, tidak dapat berpikir tenang dalam menghadapi permasalahan. Karena orang yang ghadab itu tentunya pikirannya kacau atau kalut, sehingga dalam menyelesaikan permasalahan pun tidak bisa dengan baik. Kemudian yang kedua, tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara baik berdasarkan pertimbangan pikiran yang sehat. Ketiga, jika sering terjadi, dapat menimbulkan tekanan darah tinggi yang bisa membahayakan kesehatan jasmani dan rohani. Kemudian yang keempat, sikap ghadab dapat menimbulkan kekecewaan atau sakit hati orang lain. Dan yang terakhir, sifat ghadab dapat menimbulkan kerugian materi jika disertai dengan perbuatan yang anarkis. Bagaimana cara kita menghilangkan sifat ghadab? Yang pertama, senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, memperbanyak dzikir atau mengingat Allah dan membaca sholawat. Ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, insya Allah hati kita menjadi tenang dan pikiran kita menjadi jernih. Kemudian yang keempat, mengingat akibat buruk yang timbul dari sifat ghadab tersebut. Kemudian yang kelima, sabar di dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dari akibat ghadab. Kemudian yang terakhir, rajin menjaga wudhu. Jadi orang yang marah disunahkan untuk segera mengambil air wudhu supaya pikiran menjadi hening dan tenang. Bagaimana cara kita menghindarkan diri dari sifat ghadab? Yang pertama, suka memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita. Kemudian yang kedua, menyelesaikan permasalahan dengan pikiran yang jernih. Dan yang ketiga, menyadari bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Keempat, menyadari marah dapat menyebabkan kita diasingkan di dalam pergaulan. Kemudian yang terakhir, menyadari bahwa marah dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Inilah pelajaran tentang akhlak tercela ghadab. Mudah-mudahan kita dapat menghindarkan diri dari sifat ghadab, dari sifat marah dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tergolong orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam belajar dan selalu sehat. Kita akhiri pelajaran pagi ini dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.